Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, yang insya Allah dengan takwa itulah nanti Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Karena memang takwalah satu-satunya merupakan kunci bagi kita untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kepada abang-abang Anda sekalian dan kakak Anda tercinta, pegang teguhlah takwa itu. Jagalah takwa itu sampai Allah memanggil kita untuk pulang. Karena memang takwalah yang merupakan satu-satunya kunci yang memasukkan kita ke surganya Allah. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya itu zumara. Zumaro menurut Imam Ibnu Katsir artinya adalah berkelompok dan berjamaah. Jadi insya Allah nanti kita semua ini insya Allah akan masuk surganya Allah secara berjamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Secara berkelompok. Begitu juga mafhum mukhalafahnya. Sebaliknya juga begitu. Orang-orang yang nanti akan masuk neraka itu juga akan bersama-sama. Sebagaimana orang yang masuk surga berjamaah, orang yang masuk neraka nanti juga akan berjamaah, berkelompok-kelompok. Ya, itulah makanya tetaplah kita berada di dalam takwa. Pakai seluruh potensi yang kita punya, baik harta, tenaga, jabatan, pangkat, anak, istri, semua yang kita miliki di dalam hidup ini kita pakai itu bagaimana agar menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa bersama dengan keluarga kita. Sebagaimana Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah tujuan kita di dalam kehidupan ini. Pakailah harta itu, pakailah jabatan itu agar bagaimana kita terhindar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Masirul muslimin, jamaah alumni SMP 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. SMP 3 ya? Iya, SMP 3. Salawat salam senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini. Hari ini jasad mulia itu telah terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau yang mulia itu meninggalkan bagi kita dua perkara. Rasulullah SAW mengatakan, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadah ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Siapa yang berpegang teguh pada dua perkara ini, kata Rasulullah, maka hidupnya tidak akan pernah salah arah dan salah jalan. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu semestinya kita setiap hari membersamai diri kita dengan Al-Quran. Ya, membersamai waktu-waktu kita dengan Al-Quran. Kita hidup juga bersama dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai umat Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi acara kita ini telah dibuka dengan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh tadi salah satu abang anda kita. Alhamdulillah. Allah masih memberikan kita hidayah, Allah masih memberikan kita nikmat bahwa kita masih bisa membaca Al-Quran hari ini. Di mana menurut survei terbaru mengatakan bahwa 52% lebih penduduk Indonesia itu tidak bisa baca tulis Quran. Ya, jadi walaupun Indonesia ini penduduknya adalah negeri mayoritas muslim terbesar, tetapi survei terbaru mengatakan 52% penduduk Indonesia tidak bisa baca tulis Quran. Kenapa begitu? Karena mungkin dalam kehidupannya tidak pernah diajari Al-Quran. Mungkin orang tuanya tidak pernah menyekolahkan dia atau mendidiknya dengan Al-Quran. Maka bersyukurlah kita yang hari ini masih bisa membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Ya, kenapa bisa begitu? Mungkin terkait dengan politik pendidikan di negeri ini yang menganggap bahwa Al-Quran bukanlah sesuatu yang penting. Nah, oleh karena itu juga kalau dikatakan pentingkah politik, ya penting. Karena kenapa bisa begitu? Ya karena memang negeri kita tergantung politik pendidikannya. Kalau pendidikannya menganggap bahwa Quran itu adalah sesuatu yang penting, tentunya sekolah-sekolah kita, anak-anak kita tentunya dididik setiap harinya dengan membersamai Al-Quran. Jadi marilah kita baca Quran itu.
Karena Quran itu merupakan petunjuk kehidupan kita, dan itulah modal kita untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah dalam sehari semalam ya kita paling sedikit 17 kali sehari, ya kan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu petunjuk, ya kan. Pertemuan yang sebelumnya juga kita sudah pernah bertemu, Al-Fakir pernah menyampaikan bahwa yang paling penting dalam hidup kita hanya satu. Kalau kita ditanya apa yang terpenting dalam hidup kita, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Karena memang begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Saking pentingnya petunjuk kepada jalan yang lurus itu, sampai Allah memerintahkan kita membacanya minimal 17 kali sehari semalam dalam sholat kita. Kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu menunjukkan apa? Bahwa yang terpenting dalam hidup kita adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, kalau ditanya di mana kita bisa mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus itu, maka jawabannya tidak lain itulah Al-Quranul Karim. Jadi abang-abang Anda sekalian, kakak Anda tercinta, kalau tidak mau hidup kita ini salah jalan, salah arah, ayo kita ikuti petunjuk itu. Hidup kita ini ibaratnya tak lebih seorang pilot pesawat. Ya kan? Pilot pesawat terbang. Pilot pesawat terbang itu dia di udara. Dia kanan kiri muka belakang gelap tak nampak. Jadi apa yang bisa menyampaikan dia untuk sampai kepada tujuan? Maka dia tentu membutuhkan yang namanya petunjuk. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bihi durikum. Marhaban. Ya. Jadi seorang pilot pesawat itu dia di atas langit yang gelap itu dia tidak bisa melihat jalan apapun kecuali hanya mengandalkan yang namanya petunjuk untuk bisa sampai kepada tujuan. Maka seorang pilot membutuhkan yang namanya navigasi. Nah, ya. Begitu juga lah kita di dalam hidup ini. Supaya hidup kita ini sampai kepada tujuan kita yang sesungguhnya, maka kita yang butuhkan yang namanya petunjuk dalam hidup. Dan petunjuk di dalam hidup itu, itulah Al-Quranul Karim. Nah, cuma bedanya kita dengan pilot apa? Kalau pilot itu dia salah jalan, dia masih bisa kembali. Tapi kalau kita hidupnya salah jalan, kita nggak akan bisa kembali lagi. Kalau Allah sudah memanggil kita, nggak bisa kembali. Betapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah sampaikan bagaimana gambaran mereka di akhirat. Banyak orang-orang yang nanti mujrimin, orang-orang yang mereka para penghuni neraka atau orang-orang durjana itu nanti di neraka itu mereka mengatakan, ya Allah kembalikan kami ke dunia agar kami bisa kembali beramal. Kata Allah tidak. Kalaupun aku kembalikan kamu ke dunia, kamu pasti akan melakukan hal yang sama. Itulah bedanya kita dengan pilot. Ya, kalau pilot dia salah jalan masih bisa kembali. Tapi kalau kita salah jalan di dalam hidup kita, kita nggak akan bisa kembali lagi. Dan habis sudah kesempatan kita untuk beramal. Maka modal yang kita punya satu-satunya adalah umur kita ini. Bagaimana umur yang Allah berikan ini kita pakai untuk taat kepada Allah. Karena kita semua kita ini akan kembali pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ramadan yang lalu, mungkin Idul Adha yang lalu, orang-orang yang tercinta bersama kita masih bersama kita. Tapi setelah hari ini mungkin mereka sudah tidak bersama kita lagi. Mereka orang-orang yang kita sayangi ada yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mereka mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun yang diinginkan oleh orang yang sudah kembali menghadap Allah kecuali mereka mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu doakan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, sanak, kaum, kerabat, saudara kita yang telah mereka terlebih dahulu pulang menghadap Allah, mintakan ampunan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan ampunan itu mereka berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini pertemuan kita yang kedua di majelis ini. Tadi abang Anda ada yang minta ustadznya di-spill dulu. Bahasa sekarangnya di-spill dulu ya. Jadi nggak apa-apa, salahnya diperkenalkan kembali. Ya, Al-Fakir namanya adalah Martua Dalimunte. Ya, namanya Martua, marganya Dalimunte, lahir di Padang Sidimpuan 5 Desember 1982. Jadi masih adik-adikan. Jadi abang Anda, kakak Anda itu adalah senior-senior saya. Kalau dibilang Sigiring-Giring ini dulu tempat main saya waktu kecil. Saya dulu ngajinya di madrasah Sigiring-Giring. Ya.
ya bersama almarhum Ustadz Turman. Ya, jadi kalau adik dari Bang Anda ini teman satu saya sekolah ngaji. Saya lupa namanya, si Jul itu siapa? Itulah yang satu angkatan ya. Jadi kalau saya lahir di Segiring-Giring, setelah menikah berumah tangga, alhamdulillah Allah karuniakan istri baru 1 dan anak baru 2. Ya, ya. Alhamdulillah sudah sepasang. 1 yang paling besar anak laki-laki, 1 perempuan. Kita doakan mudah-mudahan abang-abang Anda, kakak Anda tercinta, yang belum Allah karuniakan keturunan yang lengkap, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang lengkap laki-laki dan perempuan. Karena bagaimanapun, walaupun orang mengatakan, anak itu sama saja. Mau laki mau perempuan sama saja. Kata Allah tidak. Allah mengatakan, walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Itu Allah yang bilang. Maka kalau ada orang yang mengatakan hari ini laki-laki itu sama dengan perempuan, itu orang gila. Allah sendiri yang bilang, walaisa zakaru kal unsa. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Beda rasanya. Punya anak laki dan perempuan itu beda rasanya. Enggak usah rasanya. Fisiknya saja sudah beda. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan anak laki dan perempuan itu sama? Dari mana jalannya? Itu enggak sama. Rasanya beda. Fisiknya saja sudah beda. Oleh karena kita doakan. Orang-orang atau abang-abang kakak Anda yang belum punya, Allah karuniakan anak keturunan yang lengkap. Mudah-mudahan Allah karuniakan keturunan anak laki dan perempuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena rasanya enggak sama. Enggak percaya tanya yang sudah punya. Enggak sama. Itu Allah yang bilang, walaisa zakaru kal unsa. Laki itu enggak sama dengan perempuan. Itulah kenapa kalau laki sama dengan perempuan, niscaya Allah mengangkat para nabi dari perempuan. Tapi tidak. Allah tidak menjadikan para nabi dan rasul dari perempuan. Kalau ada orang yang bertanya, Ustaz, kenapa nabi-nabi itu tidak ada yang perempuan? Itulah dia bedanya. Itulah kenapa Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas wanita. Kenapa? Karena kepemimpinan itu membutuhkan kekuatan. Membutuhkan kecerdasan akal, kekuatan berpikir yang tak dipunyai yang gak akan mungkin dipikul oleh para wanita. Itulah kenapa laki-laki itu pemimpin para wanita. Abang-abang ini adalah ar-rijalu qawwam. Abang-abang ini adalah qawwam di rumah tangga. Jadi kalau kita buka qawwam, itu pembahasan sangat panjang. Laki-laki itu ibaratnya qawwam itu ibarat sebuah tiang di dalam rumah yang kokoh. Ibarat pondasi, yang kalau pondasi itu tidak kokoh, maka itu alamat rumah tangga dalam ancaman. Maka banyak hari ini rumah tangga terancam. Kenapa? Karena qawwam itu tadi. Qawwamnya itu enggak kokoh. Tiangnya enggak kuat. Enggak bisa tempat bersandar anak dan istri. Ah, itu dia. Maka laki-laki dia harus menjadi qawwam. Menjadi sekokoh tiang di dalam rumah tangga. Ialah pelindung, pengayom, pendidik. Di dalam sebuah rumah tangga. Dan tema kita insya Allah tidak jauh dari itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah, senanglah orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang mereka itu di dalam sholatnya itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang hidup mereka itu tidak dilalaikan oleh kesia-siaan. Nah, itulah dia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan hidup mereka jauh dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan mereka adalah orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum li furudihim hafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya, atau bahasa lainnya mohon maaf, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Au ma malakat aimanuhum, atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka terhadap itu mereka tiada tercela.
Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari jalan di luar itu, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang beriman tadi, maka bagi mereka Allah balas, yaitu dengan surga. Siapa di antara mereka yang sholat, membayar zakat, menjaga kehormatan dan kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka, maka Allah akan memberikan mereka surga Firdaus. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu mudah? Tidak. Siapa bilang mudah? Sulit. Sangat berat. Itulah kenapa Allah menjamin balasan bagi orang-orang yang beriman adalah surga bagi mereka. Ya. Kalau kita bisa melaksanakan menjaga sholat 5 waktu. Oleh karena itu abang-abang sekalian, jaga sholat 5 waktu. Ya. Jaga sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah An-Nur, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yuzkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal 'ashar rijalun la tulhim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihi al qulubu wal absar. Jadi jaga salat itu, jaga salat 5 waktu. Salat adalah amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah amalan yang paling mulia. Salat adalah amalan yang paling agung. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dosanya sama dengan seseorang melakukan. Dosanya lebih besar daripada seseorang melakukan zina. Itu bagi orang yang meninggalkan 1 kali sholat. Oleh karena itu jaga sholat 5 waktu kita. Jadi kata Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 36, bahwa laki-laki itu adalah sholatnya di masjid. Sholat 5 waktunya di masjid. Belum pernah saya temukan satu dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah itu sholat 5 waktunya di rumah. Silahkan abang-abang cari dulu. Mungkin saya silap atau bagaimana. Coba kita buka kembali hadis Nabi. Apakah ada dalil yang mengatakan bahwa Rasul itu sholat 5 waktunya di masjid? Di rumah. Tidak pernah. Kecuali hanya 1 kali. Dan itu pun menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Ketika beliau sakit keras. Dikarenakan beliau pernah memakan racun yang diberikan dalam sepotong daging. Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan as-sholatur rajul fi baitihi illal maktubah. Sholatnya laki-laki itu adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Yang wajib kita yang laki-laki wajib ke masjid. Kalau yang sunnah di rumah. Ya, jadi usahakan jaga sholat 5 waktu kita bagaimana di masjid. Ya, karena tidak sekalipun Rasul itu sholat 5 waktu di rumah enggak pernah, kecuali menjelang akhir hayatnya. Itu pun hanya karena sudah sakit parah. Beliau duduk pingsan lagi. Begitu keadaan Rasulullah SAW. Silakan baca di dalam kitab Sirah Nabawiyah bagaimana Rasulullah menjelang akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah masih minta dipapah oleh Ali bin Abi Thalib untuk bisa ke masjid. Tapi beliau juga sampai di masjid juga pingsan. Nah itu. Jadi jaga sholat 5 waktu. Ya. Karena itulah yang akan menjamin kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat, kemudian menjaga kehormatan. Betapa banyak hari ini terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena tidak bisa menjaga kehormatan. Laki perempuan sama saja. Kalau kita buka berita kriminal hari ini, alangkah sedih hati kita. Bayangkan di negeri ini, kalau kita buka berita kriminal pagi, siang, sore, malam, hampir kita menemukan setiap hari ada kasus pembunuhan. Dan sebagian besar di antara kasus pembunuhan itu adalah karena mereka tidak bisa menjaga kehormatannya. Baik yang laki-laki dan perempuan. Kemarin kita tonton ada di Mojokerto, sudahlah membunuh, masih anak muda, 17 tahun, masih muda. Sudahlah merampok, begal, membunuh, memperkosa pula. Sudah berapa dosa yang dilakukan. Itulah kenapa kita diperintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau ada anak-anak kita, putri-putri kita, jaga mereka.
Agar bagaimana mereka terhindar dari jilatan api neraka. Dan itu bukan hanya satu. Dan banyak berbagai macam motif di dalamnya. Ada yang karena cemburu. Ada berbagai macam motif. Hampir setiap hari kita menemukan berita yang namanya kasus-kasus pembunuhan. Yang diakibatkan karena tidak bisa menjaga yang namanya kehormatan laki perempuan. Sama saja. Andai seorang wanita juga bisa menjaga kehormatannya, tentunya laki-laki juga tidak akan tergelincir ke dalam dosa itu. Begitu juga dengan laki-laki, dua-duanya sama. Itulah kenapa dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dikatakan oleh Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, ija sholatil mar'atu khamsah. Ini untuk yang perempuan, dan juga kita yang suami, ini mungkin bisa disampaikan untuk istri kita. Ija sholatil mar'atu khamsah. Apabila seorang wanita itu bisa menjaga sholat 5 waktu. Ya. Wa shomat sahroha. Dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hasonat farjaha. Dan menjaga kehormatannya. Artinya mohon maaf, menjaga kemaluannya. Wa ta'at zawsaha. Dan dia taat kepada suaminya. Kilalah. Maka nanti di akhirat ada pengumuman dari Allah. Diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannah. Masuklah ke dalam surga min ayyi abwabal jannati syi'. Dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Bayangkan ibu-ibu. Ibu cuma perlu menjaga 4 saja. Tapi yang 4 ini berat. Jaga sholat 5 waktu. Berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian menjaga kehormatan. Artinya menjaga kemaluan. Kemudian dia taat pada suaminya. Kelak di hari akhirat, bayangkan kita diumumkan, dipanggil oleh Allah. Diumumkan di seluruh hadapan manusia. Kilali dikatakan kepadanya, udkhulul jannah. Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Ini bagi ibu-ibu. 4 saja. Jaga sholat 5 waktu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak lagi dalam keadaan haid dan nifas, maka laksanakan sholat. Jaga sholat 5 waktu ibu-ibu. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, puasa bulan Ramadan juga. Nah ini, kalau ibu-ibu lagi dalam keadaan suci, maka silakan berpuasa. Kalau tidak dalam keadaan suci, maka diganti di hari lain. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Maka diganti di lain hari. Oleh karena itu jaga sholat 5 waktu ibu-ibu, jangan pernah tinggalkan bu. Ya, 4 saja. Sholat 5 waktu. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian menjaga kehormatannya. Kemudian taat pada suaminya. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengatakan ibu harus sholat tahajud, tidak. Allah tidak mengatakan ibu harus sholat sunnah duha, tidak. Allah tidak mengatakan ibu harus sholat sunnah rawatib, tidak. Hanya Allah katakan jaga sholat 5 waktu. Apalagi kalau ibu-ibu melaksanakan sholat sunnah. Tentu lebih luar biasa. Kalau sholat 5 waktu saja itu sudah bisa mengantarkan ibu untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sholat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ibu-ibu ini hanya perlu menjaga 2. Jaga hak Allah dan jaga hak suami. Kalau bisa menjaga 2 ini, nanti ibu akan masuk surga dari pintu mana saja yang ibu inginkan. Subhanallah. Tapi berat. Siapa bilang mudah? Berat. Apalagi nanti taat kepada suami. Sangat berat. Kadang-kadang yang wanita ini maunya bawaannya biasanya egonya agak tinggi kan. Sama suami. Mau marah aja. Apalagi kadang-kadang ibu ini kadang-kadang banyak nyari-nyari alasan. Kalau dipanggil suami kan. Ini berat. Makanya balasannya surga. Ya. Jadi Allah nggak memerintahkan ibu menjaga sholat duha. Enggak. Ibu hanya cukup menjaga sholat 5 waktu. Apalagi kalau ibu tambah dengan yang sunnah-sunnah. Lebih luar biasa. Ya kan? Begitu juga puasa Ramadan. Apalagi kalau ibu tambah puasa Senin Kamis. Puasa Daud. Luar biasa. Nah, kemudian juga itu tadi, wahasanat farja, menjaga kehormatannya. Hari ini banyak para wanita tidak bisa menjaga kehormatannya.
Gara-gara para wanita tidak bisa menjaga kehormatannya. Suaminya pergi bekerja, dia pun punya kerja yang juga. Banyak terjadi kita lihat hal-hal yang tidak diinginkan hari ini. Bahkan di era media sosial yang sangat canggih. Memang dia nggak kemana-mana, cuma di rumah. Tapi dia nggak bisa menjaga hak suaminya di dalam dirinya. Dia pamer auratnya di medsos. Dia live. Iya kan? Orang kan begitu sekarang ada yang kita lihat. Dia live buka aurat. Kalau kita mau hidup kita tidak sial, jaga sholat 5 waktu. Karena begitu kata Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Yang mereka di dalam sholatnya itu khusyuk. Maka kalau kita tidak mau hidup kita ini sial, kebalikan daripada orang yang beruntung tadi, mukminun, aflaha, maka jaga sholat 5 waktu. Ya. Tapi kan Ustadz dulu kita melakukannya sebelum menikah. Walaupun sedangkan Anda belum menikah aja, itu hidup Anda akan sial. Apalagi setelah menikah, punya suami, punya istri, Anda melakukannya juga. Mungkin sialnya nggak langsung hari ini, tapi nanti beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Ya, itu kata Allah. Maka kalau kita tidak mau hidup kita sial, jaga kehormatan. Ya. Begitu kata Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abdul Rajab, kita nggak butuh 2 tangan kita atau 10 jari untuk menghitung amalan itu. Ibu-ibu nggak perlu 10 jari. Hanya sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suami. Hanya 4, nggak butuh 10 jari. Hanya 4 ini yang perlu dijaga. Insya Allah ibu-ibu akan mendapatkan surga dari mana saja yang ibu inginkan. Ya, luar biasa. Tapi bukan hal yang mudah. Taat suami itu nggak mudah. Oleh karena itu ibu-ibu jaga emosi, tekan ego untuk suami. Ya kan? Jadi ibu-ibu nggak butuh 10 jari untuk menghitung amal ini. Ya, hanya butuh 1 tangan aja, 4 aja. Jaga sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan. 3 ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ibu jaga. Itu hak Allah yang ibu harus jaga dalam diri ibu. 1 hak suami ibu, itu kehormatan ibu tadi. Mohon maaf, ketaatan ibu terhadap suami. Kehormatan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagi orang yang tak bisa menjaga kehormatannya, maka tidak ada maaf baginya, karena itu haknya Allah. Sanksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-zaniyatu waz-zani faslidu kulla wahidin minhum. Laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina, kata Allah, maka rajamlah mereka, deralah mereka dan 100 kali cambukan. Haknya Allah. Manusia nggak bisa memaafkan, kecuali pembunuhan. Kalau kasus pembunuhan, itu ada haknya manusia. Kalau keluarganya memaafkan, maka si pembunuh itu bisa bebas. Tapi dia membayar diat. 100 ekor unta yang diantaranya 40 diantara ekor unta itu dalam keadaan hamil. Kenapa? Karena itu ada hak keluarganya. Tapi kalau haknya Allah itu tidak maaf. Itu termasuk kehormatan. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita jaga. Ya. Betapa banyak hari ini orang yang celaka karena dia tidak bisa menjaga kehormatannya ini. Penting bagi kita di era yang sangat luar biasa ini ya. Walaupun kita tidak mau maksiat, tapi maksiat itu hari ini datang ke hadapan kita. Tidak di televisi, tidak di tetangga. Di hadapan kita hari ini datang. Walaupun kita nggak mau, sulit untuk menghindar. Ya kan? Jadi luar biasa hari ini. Ya. Jadi ibu-ibu hanya membutuhkan 4 hal ini saja. Ya kan? Jadi jagalah 2 hak ini. Hak Allah dan hak suami. Insyaallah ibu akan masuk surga dari pintu mana saja yang ibu inginkan. Masirul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu juga kita yang laki-laki juga, sebagaimana Allah katakan dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, dia pemimpin bagi para wanita. Namanya qawwam, dia yang menafkahi. Ya kan? Mendidik.
ibarat sebuah sebuah nahkoda, sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, maka suamilah yang menjadi nahkoda. Akan kemana kapal ini dibawa berlayar? Begitu ombak datang menghadang, suami harus sebagai nahkoda mampu mempertahankan kapal agar tidak oleng dan karam dihantam oleh ombak. Kita lah yang bertanggung jawab. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pemimpin qawam. Kita yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik istri dan anak-anak kita. Kita dijadikan Allah qawam karena bima faddalallah. Karena kita telah dilebihkan oleh Allah. Karena Allah melebihkan kita dengan tanggung jawab untuk menafkahi anak istri kita. Jadi jangan main-main dengan ini. Ya, banyak laki-laki hari ini yang mereka lupa dan abai terhadap tanggung jawab ini. Ada dulu kawan saya, begitu dia datang pertama kali ke Sumatera, ya kan, dia tanya saya, "Mas," katanya, "apa?" Saya bilang, "Oh, laki-laki di sini tuh enak," katanya. "Kok enak?" Saya bilang. "Saya pergi berangkat kerja, dia di warung kopi. Saya pulang siang, saya tengok bapak itu di warung kopi juga," katanya. "Saya malam pulang kerja, bapak itu di warung kopi juga," katanya. Luar biasa, katanya. Ini dia cari nafkahnya kapan? Itu. Kalau syukur-syukur bapak yang tadi di warung kopi itu, dia melaksanakan tanggung jawabnya, alhamdulillah. Ya kan? Karena memang banyak juga hari ini ada kasus kejadian, dia laki-laki itu di rumah aja, dikiranya melihara tuyul kan. itu melihara tuyul katanya. Padahal sekarang berusaha, itu nggak mesti harus keluar rumah kan. Banyak orang sekarang jualan online. Oh, di rumah ternyata dia jualan pakai TikTok Shop, ya kan? Luar biasa. Tapi karena tetangga nggak pernah lihat dia keluar, dituduhnya melihara tuyul, ya kan? Jadi tanggung jawab nafkah itu penuh pada suami. Ya nggak apa-apa. Para bapak-bapak ini buka usaha warung kopi nggak masalah, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha memberikan nafkah. Berapapun yang kita bisa berikan, maka silahkan diberikan. Ya kan? Karena orang-orang yang bertakwa itu, bahwa dia adalah bersyukur dengan apa yang sedikit pun dia bersyukur. Kenapa? Karena tidak korupsi, tidak curang, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Bahwa orang-orang yang bertakwa itu, dia bersyukur walaupun rezeki yang dia dapatkan itu sedikit. Tapi kenapa? Walaupun sedikit dia tidak curang, tidak mengurangi takaran dan timbangan. Enggak ada masalah. Ya kan? Jadi laki-laki itu dijadikan pemimpin karena Allah melebihkan dia daripada wanita itu dalam hal menafkahi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena dia menginfakkan hartanya. Fasolihat, dikatakan Allah kembali dalam Quran surah Nisa. Maka wanita solihah itu adalah dia qanitat. Wanita soleha adalah yang dia qanitat. Qanitat adalah yang taat kepada Allah. Jadi kalau ibu-ibu ini mau disebut wanita soleha, maka wanita soleha dalam Quran surah An-Nisa ayat 34 adalah dialah yang taat kepada Allah. Kalau Allah perintahkan sholat. Allah perintahkan tutup aurat. Ya kan? Karena memang tugas seorang wanita semestinya adalah di rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qurna fi buyutikunna wa la tabarruzna tabarrujal jahiliyatul ula." Jadi kalau para laki-laki memang sanggup menjadikan para kaum ibu ini melakukan tugas utamanya di rumah, silahkan. Kalaupun misalnya harus terpaksa kaum ibu ini ikut juga membantu kita yang bapak-bapak ini dalam meringankan beban, jangan sampai juga melupakan tugas utamanya, yaitu berbakti dan mengurus mendidik anak-anak di rumah. Fasolihat qanitat hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita solihah itu selain dia taat, dia menjaga dirinya ketika suaminya tidak berada di rumah. Fasolihat qanitat hafizat, dia menjaga dirinya lil ghaib ketika para suaminya tidak berada di
di rumah. Nah, itulah tadi. Maka berkaitanlah itu. Jadi kalau kita tidak mau sial hidup kita, tidak mau kita kehilangan surga kita, maka jagalah itu. Jaga sholat 5 waktu. Jaga kehormatan kita. Jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya yang laki-laki tadi, yaitu tadi sholat 5 waktunya di masjid. Usahakan sholat 5 waktu di masjid. Allah berikan kita kekuatan. Banyak orang yang kuat hari ini jauh. Dia sanggup perjalanan jauh. Sanggup ke pasar, sanggup jalan-jalan. Tapi ke masjid 15 meter, 20 meter nggak sanggup. Ya kan? Padahal tadi kata Allah, yang bertasbih di rumah Allah, fi buyutin adinallah an turfa'a wa yuzkara fi asmuh, adalah rijal. Yang menggaungkan asma Allah di masjid adalah rijal. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak didalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah laki-laki yang terbaik di keluarganya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik di antara keluargaku. Oleh karena itu mari kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW di dalam rumah tangganya. Rasulullah walaupun beliau Nabi, tidak sungkan beliau mengerjakan apa yang bisa beliau kerjakan sendiri di rumahnya. Bahkan hatta menjahit pakaiannya pun sendiri. Rasulullah tidak sungkan. Tetapi begitu Rasulullah mendengarkan suara azan, Rasulullah kata Aisyah itu akan meninggalkan pekerjaan tersebut dan berangkat ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Oleh karena itu bagi kita, kalau yang para suami mau sukses dalam rumah tangga, tirulah bagaimana Rasulullah di dalam rumah tangganya. Sebab yang namanya ilmu berumah tangga itu kan gak ada sekolahnya. Jadi siapa contoh teladan kita menjadi suami yang baik, itulah Nabi. Begitu juga para ibu-ibu. Siapa yang menjadi contoh teladan menjadi istri yang soleha, itulah istri-istri para Nabi. Itulah kenapa hikmah istri Nabi tidak hanya satu. Kenapa? Para ulama mengatakan bahwa tidak cukup kalau hanya satu untuk menceritakan bagaimana kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup satu mulut, butuh 11. Walaupun nanti yang hidup sampai Nabi wafat itu ada 9 speaker yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh teladan. Mereka lah yang menceritakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangga dan kehidupan beliau. Karena rumah tangga adalah yang paling terpenting di dalam kehidupan ini. Jadi unsur yang paling terpenting di dalam hidup ini bukanlah jalan tol, bukan mobil, bukan rumah, tidak. Unsur terpenting di dalam kehidupan itu adalah manusia. Maka kalau teman-teman, abang-abang sekalian ini nanti kalau jadi pemimpin, yang dibangun pertama bukan jalan tolnya, bukan gedung-gedungnya, enggak. Yang harus dibangun pertama kali adalah manusianya. Infrastruktur penting, tetapi apalah arti infrastruktur kalau manusianya tidak dibangun secara baik. Oleh karena itu, unsur terpenting di dalam rumah tangga adalah manusia itu sendiri. Itulah anak keturunan kita. Bukankah kita selalu mendoakan di dalam kehidupan kita? Apa doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak kami, istri-istri kami yang menjadi penyejuk mata wal muttaqina imama, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangkan jamaah sekalian, bagaimana dalam sebuah rumah tangga lahir anak generasi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
Sehebat apa ayah dan ibunya sehingga bisa melahirkan anak generasi yang bukan hanya menjadi pemimpin, tetapi mereka adalah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tentunya bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kalau ayah dan ibunya bukanlah orang-orang yang hebat. Tentunya kita sebagai ayah dan ibu harus terlebih dahulu menjadi orang-orang yang hebat. Baru lahir generasi anak-anak keturunan yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bisa dibayangkan sehebat apa ayah dan ibunya yang bisa melahirkan generasi yang menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, jaga anak-anak kita. Didik anak-anak kita dengan Al-Quran. Bekali mereka terlebih dahulu dengan Al-Quran sebelum kita menanamkan ilmu-ilmu yang lain. Bekali mereka mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Tuhan mereka, untuk apa mereka hidup, dan kemana mereka setelah kematian. Barulah kita mengajarkan ilmu-ilmu disiplin yang lain. Karena kalau mereka tidak paham tentang diri mereka, tidak kenal siapa mereka, dan untuk apa mereka hidup, maka sulit bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Bukankah jamaah haji yang berangkat pada tahun ini, yang kebetulan ini juga bulan Zulhijjah kan, di mana jamaah haji itu berangkat, mereka melakukan sa'i, melempar jumroh. Bukankah juga melempar jumroh adalah simbol perlawanan terhadap syaitan? Diharapkan para jamaah haji yang sudah pulang itu, kalau ada keluarga kita atau abang-abang kita yang berangkat sepulang mereka dari haji, mereka memperoleh haji yang mabrur. Kemudian mereka setelah sampai di tanah air tetap melanjutkan perlawanan terhadap syaitan itu tadi, dengan tetap bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hidup kita ini cuma dua. Kalau tidak taat kepada Allah, berarti dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Hidup kita cuma pilihan dua. Kalau tidak taat kepada Allah, berarti kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena memang tempat kembali itu juga cuma dua. Kalau tidak surga, ya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tempat kembali juga cuma dua. Kalau nggak surga, ya neraka. Itulah makna Allah dalam Quran surah Al-Balad ayat 10. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah tunjukkan dua jalan, kata Allah. Mana jalan kebaikan? Mana jalan keburukan? Kitalah yang memilih amal-amal mana yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, sebagaimana tadi yang kita pergi keluar kota, atau sebagaimana tadi seorang pilot juga, maka ikutilah petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita itu supaya kita tidak salah jalan. Bagaimana kalau kita pergi keluar kota, kemudian kita tidak tahu arah, tentu yang kita cari adalah petunjuk. Itulah makna daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan Allah sudah memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus, Al-Quranul Karim. Ya kan? Nah, itulah kita ikuti. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah itu tidak zolim kepada hambanya. Coba abang-abang sekalian bayangkan dan kakak-kakak sekalian, kalau seandainya Allah tidak pernah menurunkan wahyu, tidak pernah menurunkan Al-Quran, tidak pernah mengutus Nabi dan Rasul, kemudian Allah memvonis kita, kamu salah, berarti Allah zolim terhadap hambanya. Ya kan? Tiba-tiba Allah vonis kita salah. Padahal Allah nggak pernah ngutus Nabi, nggak pernah ngutus Rasul, nggak pernah menurunkan wahyu. Berarti Allah zolim. Tetapi Allah telah mengutus Nabi, mengutus Rasul, menurunkan wahyu. Kemudian itulah makna Allah mengatakan wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah tidak zolim terhadap hambanya. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Allah telah menurunkan wahyu, mengutus Nabi, mengangkat Rasul. Kemudian kita juga masih salah jalan. Berarti kata Allah, nanti salahmu sendiri. Ya kan? Kenapa kamu masih salah jalan? Ya kan?
Maka hidup kita ini adalah pilihan. Maka pilihlah amal-amal yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah seluruh amal-amal yang bisa menghantarkan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada juga yang dilakukan oleh jamaah haji tadi, itulah Arafah. Di mana Arafah itu adalah, Arafah artinya mengenal diri. Di padang Arafah mereka merenung, mengenang tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Arafah, mereka mengenal siapa diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu abang-abang sekalian, ini juga bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, bulan yang agung, sangat mulia sebagaimana tadi mulianya salat. Ya kan? Karena itu juga tadi kita awal sebutkan jaga salat 5 waktu. Saking agungnya salat, maka dia dimulai dengan kalimat takbir. Segala sesuatu amal yang dimulai dengan takbir, maka dia adalah amalan yang agung. Salat adalah amalan yang dibuka dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Karena salat adalah amalan yang agung, amalan yang paling pertama dihisab, amalan yang akan ditanya paling utama kembali nanti di akhirat. Maka salat dimulai dan dibuka dengan takbir, Allahu Akbar. Begitu juga dengan jihad. Jihad adalah amalan yang agung dan mulia. Itulah kenapa jihad juga dibuka dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Begitu juga dengan Idul Fitri dan Idul Adha yang baru kita lewati. Idul Adha adalah hari yang agung, hari yang mulia. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita di Idul Adha memperbanyak takbir. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya kan? Dalam Quran surah Al-Baqarah 185 juga dikatakan, walitukmilul iddata walitukabbirallah. Maka kita di Idul Adha diperintahkan waktu itu 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, walaupun mungkin ada yang berbeda-beda hari Idul Adhanya, kita diperintahkan memperbanyak takbir, mengagungkan asma Allah. Walaupun kita makan dan minum, tetapi kita diperintahkan jangan lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu amal yang mulai dengan takbir, maka amalan itu adalah amalan yang agung. Idul Fitri, Idul Adha adalah hari yang agung. Itulah kenapa kita diperintahkan memperbanyak takbir. Oleh karena itu abang-abang sekalian, kalau Allah berikan rezeki, ada yang sudah haji? Alhamdulillah. Ada? Belum. Kita doakan. Ada. Yang umroh sudah? Ada. Belum. Belum ada juga. Kita doakan mudah-mudahan seluruh alumni SMP 3 dan termasuk keluarga kita, Allah karuniakan kita kekuatan, rezeki, umur, keberkahan. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berangkat haji dan umroh ke tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan anak keturunan kita. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sholawati 5 kali sehari semalam. Kalau abang-abang sekalian Allah karuniakan, Allah lebihkan rezeki, silakan berangkat haji. Karena kata Allah, Allah tidak butuh kepada hartamu kalau engkau sanggup berangkat haji tapi engkau tidak pergi haji. Allah tidak butuh kepada hartamu kalau engkau sanggup berkurban tapi engkau tidak mau berkurban. Kata Rasulullah, jangan datang ke tempat sholat kami orang yang mereka sanggup berkurban tetapi mereka tidak mau berkurban. Walaupun hukumnya berkurban sunnah muakkad. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, as-salatul khams, al-jumu'ah ilal jumu'ah, al-umrah ilal umrah, wal hajjul mabrur, laisa kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ya kan? Salat yang satu, waktu ke salat berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau abang-abang ini salat 5 waktu, zuhur ke asar, di antara salat yang satu ke salat berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kalau ada dosa-dosa kecil, maka dihapus oleh salat yang satu ke salat berikutnya. Begitu juga dengan Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Itu penghapus dosa di antara keduanya. Begitu juga dengan umrah yang satu ke umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah miskin orang yang berangkat umrah. Yakin, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pelit, kalau harta kita ada berangkat umrah, silakan. Karena masa tunggu haji di kota kita sudah 21 tahun. Kalau abang-abang Anda berangkat hari ini,
Belum tentu Allah karuniakan kita umur 21 tahun berikutnya. Ya kan? Mungkin bisa umroh terlebih dahulu. Silakan umroh. Kemudian kata Allah, wal hajjur mabrur, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya illal jannah, kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Munawi mengatakan, bahkan bukan hanya surga. Orang yang mendapat pahala haji mabrur, kata Allah, dia akan masuk surga tanpa azab. Imam Munawi mengatakan, apa maksud dari tanpa azab? Dia akan masuk surga tanpa perlu transit di neraka. Tidak lagi singgah di neraka, langsung VVIP. Surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendapatkan predikat mabrur. Mereka pulang setelah haji tetap bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah. Haji mabrur balasannya hanyalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hanya bukan sekedar masuk surga, tapi masuk surga tanpa hisab. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Berapalah harta 40-50 juta dibandingkan jaminan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Itu luar biasa. Jadi ibu-ibu, terakhir, pegang yang 4 ini. Sholat 5 waktu jaga. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian menjaga kehormatan. Kemudian taat pada suami. Tapi Pak Ustaz, suami saya begini. Ibu-ibu tidak ada alasan. Ibu-ibu wajib taat kepada suami 100%. Taat sepenuhnya. Kecuali hanya pada satu. Hanya satu hal ibu-ibu nggak boleh taat pada suami. Ketika suami ibu memerintahkan ibu bermaksiat kepada Allah, baru ibu boleh tidak taat kepada suami. Selama suami ibu memerintahkan ibu kepada yang baik, ibu wajib taat. Hatta kalau mau keluar rumah sekalipun, ibu-ibu wajib permisi. Jangan sampai karena ibu melanggar salah satu dari yang 4 tadi, ibu kehilangan kesempatan untuk memperoleh masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Luar biasa. Ibu sholat 5 waktu, tetapi karena ibu tidak mendapat ridho suami, sholat ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sholat ibu tidak lewat dari daun telinga ibu. Hati-hati. Penting istri atau ibu memikirkan bagaimana ridho suami. Karena sedikit saja suami ibu tidak ridho, sholat ibu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, marguna kakak, sholat 5 waktu mina sampai itu Allah, karena suamimu tidak ridho. Jaga yang 4 ini. Siapa bilang mudah? Berat. Makanya balasannya masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Sampaikan di sini abang-abang kepada kakak di rumah. Kalau istri kita mau masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan, jaga yang 4 ini. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat pada suami. Kalau dia bisa melakukan yang 4 ini, surga baginya dari pintu mana saja yang dia inginkan. Kalau dia melanggar satu saja, dia akan hidupnya sial. Sebagaimana tadi, lawan kata dari aflaha mu'minun, qad aflahal mu'minun. Dia tidak akan beruntung hidupnya. Itu yang perlu kita jaga. Oleh karena itu, abang anda, kakak anda sekalian, kalau kita mau menjadi orang-orang yang beruntung, mari kita pahami surah Al-Mu'minun. Karena banyak hari ini terjadi permasalahan gara-gara tadi tidak bisa hasonat farjaha, tidak bisa menjaga kehormatan. Nah, ini sangat penting. Jaga ini. Andai pun ibu-ibu, kalau hanya diancam, misalnya diancam, serahkan, pilih mana? Serahkan hartamu atau kehormatanmu? Maka kasih saja hartamu itu. Kalau dia kasih, tapi kata para ulama tidak untuk kehormatan. Pertahankan kehormatan, meskipun nyawa kamu harus menjadi taruhan. Karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diminta cuma harta, kasih. Harta bisa dicari. Tapi kalau kehormatan, jangan pernah berikan. Inilah tanamkan kepada anak-anak kita. Kalau yang diancam hanya harta, kasih aja. Tapi tidak kata Allah untuk kehormatan. Karena itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat,
Kehormatan itulah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ibu jaga di dalam diri ibu. Begitu juga para bapak-bapak. Kehormatan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau itu dilanggar, tiada maaf. Hukumannya jelas, ancaman pidananya kalau dalam Islam hukuman mati bagi yang sudah pernah menikah. Oleh karena itu, mungkin dulu-dulu kita sudah banyak dosa, maka cukuplah dosa itu sampai hari ini. Tidak usah kita tambah lagi. Kita taubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebelum kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ibu-ibu. Mungkin dulu pernah bermaksiat, dulu pernah mungkin juga membuka aurat. Sudah mungkin banyak dulu orang-orang yang melihat aurat kita. Maka hari ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa yang dulu pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, sehingga kita adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang surga Allah itu sangat mahal, Bapak-bapak. Sangat mahal, Ibu-ibu. Sangat mahal surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau abang-abang kakanda tidak percaya, silahkanlah belajar kepada Abdurrahman bin Auf. Makanya para sahabat itu kenapa kalau mereka sholat, beribadah itu mereka menangis. Itu menangis. Abu Bakar, Umar, itu kalau mendengar bacaan Quran Rasulullah SAW, mereka itu menangis. Kenapa mereka menangis? Karena mereka takut kalau amalnya tidak diterima, takut kalau amalnya belum cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat kita bisa menjamin untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya kan? Sholat mungkin masih ya bolong-bolong. Baca Quran juga ya mungkin belum sempurna, ya kan? Ini terus amalan apa yang bisa membuat kita untuk pede, untuk bisa mengatakan kita termasuk ahlul jannah? Kita keluarga Nabi bukan. Nama kita juga enggak viral dalam Quran. Tidak ada satupun ayat yang turun menyebut nama kita di Quran. Lalu kalau begitu apa amalan yang akan bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, inilah kesempatan kita. Karena umur kita tidak tahu. Ini hari ini kita masih bisa bertemu, ya kan? Jadi inilah modal kita. Umur yang singkat ini. Jadi kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ada yang mengatakan, nah pidoro suruh ustadznya. Suruh nasongon dia deh. Nah pidoro dapat panggilannya. Panggilannya dia deh penakut ini. Tema sudah sanggup kan? Mau yang mana lagi? Hidayah itu kan dicari. Kita yang berusaha. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali dia merubah dirinya sendiri. Ya kan? Karena kita masih hidup di dunia, tidak akan pernah kalau kata orang pepatah Arab mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikiha inna safinata la tajri ala yabasi. Begitu pepatah Arab mengatakan dulu waktunya, Andre. Orang Arab mengatakan engkau berharap kebahagiaan tapi engkau tidak mau berusaha, kata dia, tak akan berlayar sampan di atas darat. Artinya mustahil. Kan kita mengharap kebahagiaan tapi kita nggak mau berusaha. Itu nggak akan mungkin. Tidak akan pernah yang namanya hujan emas turun dari langit. Karena kita masih hidup di dunia. Butuh yang namanya usaha. Memang inilah dunia tempat kita bersusah-susah, berlelah-lelah. Inilah dunia. Memang inilah waktunya. Memang dunia itu melelahkan, capek. Itulah kenapa ketika orang sudah wafat dikatakan yang sering dibacakan ketika orang meninggal? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kenapa orang yang meninggal disebut sudah jiwanya tenang? Karena hidupnya sudah tidak disibukkan lagi oleh dunia. Dia tidak perlu lagi susah payah mencari rezeki. Tidak perlu lagi memikirkan anak dan istri. Memikirkan suami. Karena apa? Jiwanya sudah tenang. Dia sudah istirahat dari lelahnya dunia. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang inilah tempat kita berlelah-lelah. Berat memang untuk bangun subuh ke masjid itu lelah. Kalau tidak percaya tanya abang anda kita yang punya gerakan subuh. Berat. Siapa bilang enggak berat? Berat luar biasa. Makanya pahalanya juga luar biasa.
Ya kan? Luar biasa pahalanya. Kalau enggak sekarang, kita kapan lagi? Apa yang mau kita tunggu lagi? Jangan sampai nunggu dipanggil malaikat Israel. Ya kan? Apa yang mau kita tunggu? Mulai hari ini, ayo kita rubah, Allah kasih kita kekuatan fisik. Inilah modal kita. Kalau enggak apa lagi? Mari kita ngaji. Berat Ustaz. Ya memang berat. Makanya kita perlu kumpul dengan orang-orang soleh. Abang-abang ini saya yakin adalah kumpulan orang-orang soleh. Yuk buat saling ingat mengingatkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling mengingatkan dalam ketaatan. Kalau ada teman kita yang salah, dia lupa, kita ingatkan dia. Itu bentuk kecintaan kita kepada Allah. Supaya nanti kita punya hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah menyampaikan ayatnya. Itu kalau kita sayang kepada teman kita. Kalau kita masih mau berjumpa. Kalau perkumpulan alumni ini masih ingin berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita saling mengingatkan dalam ketaatan dan mencegah dalam hal keburukan. Itu dia. Ya. Jadi apa yang dilakukan perkumpulan alumni SMP 3 ini alhamdulillah luar biasa. Tetap mengaji, tetap belajar, jangan bosan. Ya kan? Tetap. Apakah ini cukup? Kalau saya bilang enggak cukup. Ya kan, sekali sebulan enggak cukup. Maka oleh karena itu abang-abang ini perlu lagi belajar. Sekali sebulan enggak cukup. Sekali 2 bulan tadi. Sekali 2 bulan enggak cukup. Ayo abang-abang silakan belajar. Banyak majelis ilmu kita. Sekarang teknologi memudahkan segalanya buat kita. Ya kan? Abang-abang tinggal buka YouTube, mau kajian apa saja ada di situ. Mau ilmu apa saja ada semua di situ. Ya kan? Itu juga bermanfaat buat kita kajian-kajian itu. Jangan hanya paket kita itu dipakai untuk yang sia-sia. Karena itu juga nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah abang-abang. Paket itu kita pakai itu dihisap oleh Allah. Nanti hartamu kau pakai kemana? Kau dapat dari mana? Untuk harta 2 pertanyaan. Kau dapat dari mana? Kau habiskan kemana? Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Umur, usia, ucapan, bahkan apa yang tersembunyi dalam hati kita juga semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pilihan kita hanya 2. Wa hadainahu najdain. Kalau tidak surga, ya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak taat, berarti kita bersama apa tadi? Syaitan yang selalu membisikkan ke telinga kita bahwa amal kita telah cukup. Ya kan, betapa sering kita merasa madung madaboy macuk safe bisa rak masuk surga ini. Emang ente punya orang dalam. Kan enggak pernah kita lihat pahala kita di mana. Enggak pernah. Kita sahabat juga bukan. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Infaknya enggak banding dengan kita. Dia berjihad, enggak pernah ketinggalan jihad dengan Nabi. Dakwah 23 tahun, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya kan? Semua jihad-jihad Nabi diikuti, semua hartanya diinfakkan, 9 istri Nabi dihajikan setiap tahunnya. Masih dikatakan oleh Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Coba bandingkan dengan kita, berapa infak kita? Abdurrahman bin Auf membebaskan budak. 3.500 budak dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. 350 miliar infak untuk membebaskan budak. Belum lagi infak-infak yang lainnya. Masih masuk surga dengan jalan merangkak. Kita mau bagaimana? Infak kita bagaimana? Sholat kita nggak. Padahal mereka adalah orang-orang yang masih hidup bersama Nabi. Jadi wajar kalau orang-orang itu dulu mereka kalau sholat beribadah selalu menangis. Kalau mereka khawatir tidak dapat meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka pandangannya nun jauh di akhirat sana. Mereka boleh jadi pejabat, mereka boleh jadi apa saja. Tetapi seluruh yang mereka punya tidak membuat mereka lalai untuk beribadah mengingat negeri akhirat. Karena kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu Nabi Adam adalah di sana dan kita akan kembali ke kampung halaman kita yang abadi. Kalau kita sudah tahu, pasti kita akan kembali. Lalu apa yang akan kita bawa? Begitu kita mati, semua itu tinggal. Tidak ada yang dibawa. Oleh karena itu, pakailah seluruh apa yang kita punya. Ya kan? Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Silakan kaya. Tapi pakailah kekayaan, jabatan, pangkat, kekuatan, semua potensi yang kita punya untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di hari akhirat kita sudah paham dan baca di Quran bahwa seorang ayah pun tidak akan bisa menyelamatkan anaknya kecuali terhadap orang-orang yang memang Allah berikan izin untuk memberi syafaat. Ya, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak
kita akan berhak mendapatkan syafaat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya orang yang cinta dengan kita 14 abad yang lalu, bahkan sebelum kita ada, yang dia sebut adalah nama kita. Dia enggak menyebut hartanya, dia enggak menyebut istrinya, dia enggak menyebut anaknya, tidak. Di akhir hayat Rasulullah SAW, apa yang dia ucapkan? Ummati, 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 umatku, umatku. Kalau kita itu mungkin siapa yang kita sebut menjelang akhir hayat kita? Rasul tidak. Yang dia ingat adalah umatnya. Bahkan Rasulullah tidak mau masuk ke dalam surganya sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW yang kita cintai. Oleh karena itu kita berharap dengan kecintaan kita kepada Rasulullah, dengan kecintaan kita kepada para ulama, dengan kecintaan kita kepada tuan-tuan guru kita, walaupun mungkin kita belum bisa dan sanggup beramal seperti mereka, tapi dengan kecintaan kita kepada mereka, dengan kecintaan kita kepada berkumpul dengan orang-orang yang soleh, walaupun kita tidak mungkin belum bisa sanggup beramal seperti solehnya kawan-kawan kita ini, tapi kita berharap dengan cinta kita kepada mereka, insya Allah Allah kelak kumpulkan kita dengan mereka. Terakhir sebelum saya tutup, dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahbabta, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi siapa yang engkau cintai, kelak engkau akan dikumpulkan bersamanya. Oleh karena itu, hati-hatilah abang-abang, kakak-kakak sekalian dalam hal cinta mencintai. Kalau ibu masih ingin bersama suami, ya cintailah suaminya. Insya Allah nanti kalau ibu cinta dengan suaminya sampai akhir hayat, insya Allah ibu akan kembali dikumpulkan bersama suami di surga. Begitu juga dengan suami. Nah, insya Allah begitu. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi penting kita juga memfilter siapa dan kepada siapa cinta itu kita berikan, ya kan? Jadi boleh abang-abang silahkan mengidolakan sesuatu, tapi jangan sampai cinta gitu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Syukur-syukur orang yang kita cintai itu adalah orang ahli surga, ahlul jannah. Kalau dia ahlun nar, bagaimana itu kan? Nah, jadi itu dia. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada teman-teman kita ini yang soleh-solehah, yang mereka taat kepada Allah, Allah kumpulkan kita kembali di surganya kelak. Dan insya Allah perkumpulan SMP 3 ini tidak hanya sampai di sini, tapi juga kita nanti akan kembali bersama, berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Surga jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, surga khalidina fiha abada, surga yang kita akan kekal selamanya di sana, yang insya Allah tidak ada dusta di dalamnya. Dan surga itu hak, al-jannatu hak, wan naru hak. Surga itu hak, neraka itu hak, siksa kubur itu hak, hari akhirat itu hak, hari berbangkit itu hak, dan Allah Subhanahu wa taala itu hak. Tidak ada yang dusta, tidak ada sesuatu yang bersifat khayalan di dalamnya. Semuanya adalah benar. Mari kita sama-sama beriman dan yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita, kekuatan kita, kita beriman dan bertakwa dengan sesanggup kita, Allah memberikan kita rahmat dan ampunan sehingga kita berhak mendapat predikat hamba yang bertakwa, menjadi orang-orang yang mukminun dan orang-orang yang muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung kelak di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.